Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang kualitas bukanlah popularitas. Bagaimana kita dapat selalu mengambil keputusan yang berintegritas dan berani menghidupinya. Integritas tidak hanya bicara soal keselarasan antara ucapan dan perbuatan, tetapi adalah keputusan yang kita buat secara totalitas dan konsisten. Maksudnya, terus-menerus melakukan segala sesuatu berdasarkan prinsip kebenaran, sekalipun keputusan tersebut berbeda dengan konsep yang dianggap lazim oleh dunia. Bahkan jika keputusan tersebut terlihat merugikan kita, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita harus selalu berhikmat, serta bersiap untuk berpegang teguh pada prinsip kebenaran. Saudara mungkin pernah menghadapi situasi yang memaksa saudara melakukan sesuatu yang tidak benar, baik di pekerjaan, bahkan pelayanan, atau hubungan sosial, entah karena diminta atasan atau orang yang kita kasihi. Tapi justru pada situasi seperti inilah kita dapat menerapkan ajaran Kristus untuk memiliki keberanian dan hikmat untuk berkata tidak, sekalipun dengan berbagai resiko yang harus dihadapi. Jika kita berkompromi sekali saja, kita akan diminta berkompromi lagi di lain kesempatan. Lambat laun, kita akan menjadi terbiasa, dan pada akhirnya tidak merasa lagi bahwa perbuatan tersebut salah. Setiap hari kita dihadapkan pilihan demi pilihan, tidak terkecuali tantangan dan godaan yang menguji ketaatan kita kepada Tuhan. Lantas, apa yang harus kita lakukan ketika tantangan atau godaan itu datang? Yang pertama, tidak larut dengan dunia. Di zaman postmodern ini, toleransi dibuat mengarah kepada kompromi yang berbeda dengan kebenaran Alkitab. Orang yang toleran selalu dianggap berpikiran luas, bebas, dan humanis. Sehingga orang percaya yang berani berdiri teguh dalam mempertahankan kebenaran firman Tuhan di kehidupan sehari-hari semakin berkurang. Kompromi pun sudah dianggap biasa di kalangan gereja yang dulu menekankan pentingnya ketaatan kepada firman Tuhan. Keadaan ini mengingatkan akan kisah Daniel, seorang pemuda Israel yang mengalami pembuangan saat Yerusalem ditaklukkan oleh Babel. Pada saat itu, Raja Babel membawa Daniel dan orang-orang terbaik lainnya untuk diajar ilmu pengetahuan dunia dan dibentuk karakternya. Mereka sangat diistimewakan dengan harapan orang-orang tersebut akan loyal kepada Babel. Namun, walaupun mendapatkan kehidupan yang enak dan masa depan yang cerah, Daniel tetap memilih untuk menjalankan perintah Tuhan. Dia tidak memakan makanan raja yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Daniel sadar sebagai anak Tuhan, ia harus tetap taat, walaupun hidup di tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, tidak malu menghidupi kebenaran. Hidup dalam kebenaran adalah hidup tanpa kepalsuan, hidup secara jujur. Yesus adalah kebenaran. Sebagai pengikut Kristus, kita harus memperkatakan dan mempraktekkan kebenaran dalam hidup. Orang menganggap perintah-perintah yang diberikan Yesus terlalu kaku dan tidak relevan pada zaman ini. Padahal memang kebenaran tidak bergantung pada perasaan, pengalaman, atau penafsiran yang bersifat subjektif. Kebenaran Allah adalah benar tanpa pengecualian. Orang Kristen yang sejati akan melihat integritas dirinya sebagai suatu harga diri yang terpenting. Kita tidak perlu malu merasa berpihak pada kebenaran. Alkitab berkata pada 1 Petrus 4 ayat 16, "Jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah
dalam nama Kristus itu. Biarlah kita tetap mempertahankan kebenaran dan memuji Tuhan. Yang ketiga, hidup seperti Yesus hidup. Yesus adalah kebenaran. Untuk dapat hidup secara benar, maka kita harus hidup dalam Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 5 hingga 6 berkata, "Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup." Hidup menjadi sama seperti Kristus merupakan kehendak Bapa. Yesus menjelaskan lebih lanjut dalam Matius 5 ayat 48. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jika kita berkata kita hidup di dalam Bapa, kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup ini. Dan kita wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari minta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita pada zaman sekarang. Kita juga harus menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan. Maka kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Kristus taat mengerjakan apa yang ditetapkan oleh Bapanya. Itulah yang menjadi kunci keberhasilan Kristus. Seringkali kita juga berpikir bahwa hidup sama seperti Kristus menjadikan hidup kita terkekang dan menderita. Padahal, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Seperti tertulis di Yohanes 8 ayat 31 hingga 32. Itulah sebabnya selama berada di bumi, Yesus tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Hidupnya fokus dipusatkan hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Jika kita mengikuti teladan Yesus, maka kita akan hidup seperti Dia. Jadi ketika dunia menawarkan untuk menjadi serupa dengannya, kita harus berani mengambil keputusan dengan berkata tidak. Tidak larut dengan dunia, tidak malu menghidupi kebenaran, dan yang terutama adalah hidup seperti Yesus telah hidup. Mari kita menjadi orang percaya yang berintegritas penuh di tengah dunia pada zaman ini. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangan, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Selamat datang di GB Plaza Indonesia di minggu kedua di tahun yang baru. Saya percaya ada berkat sukacita yang baru. Amin. Boleh lihat kanan kirinya, kasih salam, katakan berkat baru di tahun baru. Haleluya. Puji Tuhan. Rahmat baru, sukacita baru. Saya undang Bapak Ibu Jemaat Tuhan sama-sama berdiri. Kita akan mengawal ibadah kita pada minggu pagi ini. Dengan sama-sama kita mendeklarasikan Mazmur 91. Dan kemudian sama-sama kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Yang siap dan bergairah sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Mari kita deklarasikan Pentakosta terlebih dahulu, setelah itu kita akan mendeklarasikan Mazmur 91. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Beri tepuk tangan sebagai insan Pentakosta, haleluya. Mari satu lagi kita mendeklarasikan sama-sama Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa
akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dia layak melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Katakan haleluya. Oh haleluya. Sebab bagimu pujian. Oh. Mari sama-sama kita berdoa bawa hati kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pemeliharaan Tuhan. Minggu kedua kami lewati di tahun yang baru, tahun 2026. Kami percaya semua karena kebaikan Tuhan. Dan di minggu ini kami rindu memasuki minggu yang baru, kami beribadah. Menghadap Tuhan dengan hati dan mata yang tertuju kepada Tuhan. Karena kami percaya di rumah Tuhan kami menemukan damai sejahtera. Di rumah Tuhan kami menemukan pengajaran. Di rumah Tuhan kami semakin dewasa dalam iman dan kuat menghadapi tahun ini dengan kemenangan demi kemenangan bersama dengan Yesus Tuhan kami. Kami siap beribadah dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Sebab bagimu Tuhan segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, keagungan, kejayaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, umat yang siap beribadah dengan sukacita, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan dan hati yang terangkat kepada Kristus. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Sekali kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus, sorakan haleluya. Saya melihat tangan-tangan yang bersukacita dan siap memuji Tuhan. Boleh sekali kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Boleh salam kanan kirinya sekali lagi bilang, Tuhan Yesus ajaib di dalam hidup kamu. Haleluya. Mari sama-sama bersukacita sebab Tuhan Yesus baik. Come on. Mari bertepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besar namanya, kekal kuasanya. Katakan aman. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita di pihak. Sama-sama katakan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita.
yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Are you ready? Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta lagi. Engkaulah Raja atas dunia. Engkau Raja yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak. Mari tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Engkau ajaib, Engkau dahsyat Tuhan. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus serahkan. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang membebaskan setiap kami ya Tuhan. Oleh sebab itu hati kami bersyukur dan bersuka cita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar segala kemuliaan, hormat dan syukur hanya bagi namamu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari yang bersuka cita sama-sama katakan amin. Sekali boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Kami mau angkat syukur kami Tuhan Yesus. Memasuki minggu kedua di tahun ini kami melihat Engkau baik Tuhan. Dalam segala keadaan kami mau katakan Engkau baik Tuhan. Tak berkesudahan kebaikan-Mu Tuhan. Kami angkat syukur kami menyembah-Mu Yesus. Sebab Engkau layak Tuhan. Engkau layak Bapa. Jiwa kami limpah dengan syukur Tuhan. Sebab Engkau baik Tuhan. Di dalam segala keadaan Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau setia pada kami. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Katakan ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. kami sanjung tinggi namamu namamu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu. Hanya Kau satu di hatiku. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan selain Kau tiada yang lain, hanya Kau
sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Mari sekali lagi katakan, selain Engkau, Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain. hanya Engkau satu di hati kami. Hanya Kau satu di Mari hatiku. lagi nyatakan, ku sembah. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Engkau satu. Hanya Kau satu di hatiku. Mari saudara sendiri katakan, selain Kau, selain Kau tiada yang lain. Ini pernyataan umatmu Tuhan, hanya Engkau. Sekalipun, sekalipun hatiku Lelah tak berdaya. Mari sama-sama katakan, Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain. hanya Engkau satu. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Engkau. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain. Engkau Tuhan. Hanya Kau satu di Mari lagi katakan, ku sembah. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Kau satu di hati. Mari sambil angkat tanganmu, katakan, ku Sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi setiap musim hidup kami. namamu di Kami mau tetap sembah Engkau, Yesus. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan Yesus. Hanya Kau satu di hatiku. Mari lebih lagi katakan, ku sembah. Ku Sembah Engkau,
sanjung tinggi, namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, Hanya Kau satu di hati. mari lebih lagi katakan ku sembah, ku Sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi, namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kami sembah Kau Tuhan, Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi, namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Kau Yesus Tuhan. Hanya Kau satu di Sekali lagi hatiku. katakan ku sembah, Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi, namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari angkat suaramu sembah Dia. Kaulah yang kuasa, satu-satunya di hati kami, Yesus Tuhan. Kaulah yang ditinggikan, Kaulah yang disembah. Kami angkat suara, kami menyembah-Mu Tuhan. Allah yang perkasa, surga bumi sujud menyembah-Mu Tuhan. Ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama. Sungguh tiada yang lain, hanya Engkau Yesus Tuhan. Ya Rama, ya Rama, ya Rama. Kami mau terus sembah Engkau Yesus Tuhan. Ya Rama, 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 ya Rama. Sebab jiwa kami tenang di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Hati kami damai bersama-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, kekuatanku, kota benteng perlindungan. Ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama. Sedialah seperti-Mu Yesus Tuhan. Oleh sebab itu jiwa kami bersuka, jiwa kami bersuka sebab Engkau baik. Oh ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama. Oh ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Shakarana. Oh ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Shakarana, ya. Hati kami damai dalam naungan sayap-Mu Tuhan. Syarada bayar 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 syarada. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord. Mari sambil bangkit berdiri katakan oh praise Oh, praise the name
shekerere. Ralaba soko ralama takaya ralalalaba ya ralaba ya ralalalaba shinere. Rilaba haya ralaba shekerere ralama toko ralaba shakara ralama takaya ralaba shikara ralaba ya ralama shakara ralaba. Seperti Raja Daud kami mau berkata, hai jiwaku, kau tidak perlu takut, kau tidak perlu khawatir. Aku mau meninggikan nama Allah, nama Yesus, nama di atas segala nama. Karena nama itu yang berkuasa di surga dan di bumi. Dan apapun yang menjadi masa depan kami tahu Engkau Yesus yang pegang kendali. Syanata kaya ralabata kaya ralabaya ralalaba. Pagi hari ini kami meninggikan Allah yang hidup. Kami meninggikan Yesus, satu-satunya sumber pengharapan kami. Manusia boleh mempertanyakan apapun, tapi kami tahu Yesus jawaban yang sejati. Karena itu pagi hari ini sepakat kami jemaat GBI Plaza Indonesia, kami mau mendeklarasikan hal-hal yang positif dalam hidup kami. Kami tahu tahun ini adalah tahun kemenangan buat kami. Kami tahu tahun ini kami akan terima keajaiban demi keajaiban. Sepanjang hari-hari perjalanan kami akan terima semuanya yang ajaib yang daripadamu. Masalah boleh ada, tapi kami tahu kami ada di tengah masalah karena kami mau menyatakan kuasa Tuhan melalui masalah kami. Kami tahu kami mau menjadi etalase-etalase surgawi. Kami menyaksikan keajaiban Tuhan. Firman-Mu, hamba-Mu sering berkata, kalau orang lain ditolong, maka kami juga akan ditolong. Dan dari mulut kami, setiap hari kami akan menyaksikan keajaiban keperkasaan Tuhan kami kepada orang-orang di sekitar kami, dimanapun kami berada, di tengah keluarga kami, di kantor, di sekolah, dimanapun di komunitas kami. Biarkan lidah bibir kami senantiasa meninggikan Tuhan. Pakai kami Tuhan. Pakai kami dalam segala situasi, segala keadaan. Untuk kami tetap memperkatakan yang positif, yang baik sesuai kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya apa yang kami perkatakan itu adalah firman dan itu akan jadi dan genap dalam hidup kami. Demikian pagi hari ini sepakat. Kami juga menyatakan berkat yang terbaik turun atas Indonesia. Kami mau berkata diberkati tanahnya, diberkati air lautan tanah kepulauan Indonesia, diberkati udara atmosfer Indonesia. Karena kami tahu Tuhan Yesus, Engkau yang berperkara atas bangsa kami. Dan kami percaya ini waktunya bangsa kami akan jadi berkat buat bangsa-bangsa. Seluruh bangsa akan melihat ada Tuhan Yesus atas Indonesia. Ada anak-anak Tuhan yang setia berdiri bagi Indonesia. Dan itu cukup bagi kami. Karena Yesus yang kami sembah, Yesus atas Indonesia adalah Yesus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan pagi hari ini kami juga melepaskan berkat bagi pemimpin gereja di tempat ini. Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo, pemimpin gembala sidang kami, bersama Ibu Hermin dan seluruh jajaran pengurus. Kami lepaskan berkat buat pemimpin-pemimpin kami. Karena firman-Mu berkata, kami punya kewajiban untuk mendoakan pemimpin-pemimpin kami. Dan saat ini kami juga melepaskan berkat buat gembala-Mu di tempat ini. Bapak Pendeta Williar Kauntu bersama Pastor Maulin. Mari Tuhan, kekuatan yang baru, kesehatan, setiap hari pengurapan yang baru turun atas Bapak Ibu Gembala kami. Kami percaya Engkau yang sudah memberikan mandat kepada gembala kami. Engkau yang akan membantu Roh Kudus, Engkau membantu hamba-Mu menyelesaikan setiap tugas dalam ketepatan Tuhan. Dan kami percaya dimanapun hamba-Mu diutus, dimanapun hamba-Mu berada dan melayani, banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan. Semua jiwa-jiwa akan kembali memuji, memuliakan nama Tuhan. Mereka akan hidup bukan hanya sebagai orang Kristen, tapi hidup yang berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, di mana ada Tuhan, di situ pasti ada kemenangan. Di situ pasti ada perubahan hidup. Dan kami percaya pagi hari ini juga kami akan terima yang ajaib yang dari Tuhan. Kami yang datang di tengah-tengah kami saat ini, kami tahu Yesus ada di antara kami. Karena itu kami yang sakit, kami percaya kesembuhan kami terima dalam nama Tuhan Yesus.
Kristus. Kami yang punya beban berat, kami percaya kelepasan kami terima dalam nama Yesus. Kami yang jalan buntu, kami tahu di dalam Tuhan ada pengharapan dan jalan keluar. Kami saat ini melepaskan berkat untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pastor Dharana Moniaga yang sudah ada di tengah-tengah kami. Tuhan, hikmat surgawi turun atas hamba-Mu. Biarkan kebenaran firman, rahasia surgawi boleh dibagikan buat setiap kami. Kami boleh belajar kebenaran firman-Mu, tapi bukan hanya berhenti sampai mempelajari, tapi kami boleh mempraktekkan firman-Mu menyatu dalam hidup kami. Dan ketika kami melangkah melakukan firman, maka firman yang kami hidupi itu akan jadi bagian kemenangan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nyatakan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah kami. Kami siap terima berkat yang terbaik melalui kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa syafaat kami. Haleluya. Amin. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari lebih lagi nyatakan, nyanyi dan bersorak. Come on. Nyanyi dan bersoraklah bagi kami, bawa pujian kami Tuhan. Kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Kami bersuka, ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung-gunung, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. 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 Haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan, di tempat yang maha tinggi. Haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur pagi siang hari ini kami ada di tempat ini berkumpul bersama-sama. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Di tahun yang baru ini Tuhan akan me-reveal yourself. Tuhan akan
menuntun setiap kami. Engkau akan Tuhan melindungi kami. Engkau akan membuat kami Tuhan bersinar Tuhan. Tuhan seperti garam, seperti terang di dunia ini ya Tuhan. Demikian setiap anak-anak-Mu ya Tuhan akan memberkati orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan kami mau membuka hati kami buka telinga kami ya Tuhan. Tuhan berfirmanlah kepada setiap kami. Wahyukan hal-hal yang baru kepada setiap kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan, terang bagi jalan kami, pelita bagi kaki kami ya Tuhan. Biarlah kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu Tuhan, mendapatkan bagian yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Boleh sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sebelum saudara duduk, boleh gak kasih salam kanan kiri depan belakang. Katakan shalom, Tuhan memberkati. Kalau mau kenalan boleh, tanya namanya siapa. Silakan duduk saudara. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kayaknya kita bisa lebih semangat lagi dari yang tadi. Shalom. Haleluya. Perkenalkan nama saya Dharana Moniaga. Saya dipercaya untuk Pastor Weliar untuk membagikan firman pada hari ini. Saya juga menyampaikan salam dari jemaat yang kami gembalakan di Cilandak Town Square. Ya saya dapat restu dari Pastor Weliar untuk membuka cabang baru 3 tahun yang lalu, 2022. Dan puji Tuhan hari ini jemaatnya juga belum banyak, tapi 95% sudah tergabung di dalam cell group, di dalam GUL. Dan puji Tuhan September kemarin ada salah satu cell group yang kami buka di Pondok Indah, di Pondok Indah. Setelah 2 tahun sudah membelah menjadi 3 cell group lagi. Dan kami berdoa kita boleh menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Amin saudara. Saya berdoa akan lahir juga murid-murid Tuhan dari tempat ini di GBI Plaza Indonesia. Haleluya. Nah saudara, saya menyampaikan selamat tahun baru juga 2026. Kita tahu dunia itu gak semakin baik. Alkitab juga bilang demikian. Tapi kita tahu di Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 firman Tuhan bilang gini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Saudara, bagi saudara dan saya, kasih Tuhan, berkat Tuhan, kasih setia Tuhan tidak habis-habisnya, selalu baru setiap pagi. Amin saudara. Jadi dengan itu, dengan dasar firman itu, kita bisa bilang tahun 2026 akan lebih baik dari tahun 2025. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau kita ingat tahun 2025, apa sih yang lebih baik? Apa sih, mungkin ada beberapa saudara yang masih ngalamin tantangan, struggle, hal-hal yang belum selesai. Kita mau ingat-ingat apa sih his story? Apa cerita Tuhan dalam hidup saudara dan saya tahun 2025? Kita ingat-ingat apa kebaikan Tuhan. Dan waktu Tuhan tolong untuk tahun 2025, Tuhan juga tolong di tahun ini juga. Amin saudara. Saya mau sedikit kesaksian saudara. Di orang-orang yang kami layani di tahun lalu. Mereka datang dari berbagai macam background. Ada yang susah, banyak yang menderita. Tapi waktu mereka ngalamin Tuhan, mereka dimuridkan. Saya catat beberapa hal yang mereka alami. Saya mau saksi sedikit buat kita semua. Saudara, ada yang selama ini gak dapat kerjaan. Ada yang kena tumornya sembuh, saudara. Ada yang gara-gara pandemi, bisnisnya bangkrut, hutangnya begitu besar. Tapi Tuhan tolong, dalam satu pekerjaan, hutangnya lunas dan mereka mendapat lebihnya. Dan mereka kemarin 2 bulan lalu baru kesaksian, mereka baru dikasih rumah baru sama Tuhan. Ada yang hutang sekitar 12 tahun, gak bisa lunas-lunas, mereka hanya bayar bunganya saja. Tapi waktu mereka setia
mereka kesaksian kemarin, mereka mendapatkan satu pekerjaan dan hutang selama 12 tahun dalam satu pekerjaan itu bisa lunas. Saudara, banyak ada yang 4 kali keguguran. November kemarin bayinya lahir. Dan ada yang tahun lalu baru keluar dari penjara. Dan hari ini sudah melayani juga bersama-sama dengan kami. Dan dia juga melayani ke penjara bersama dengan kami. Saudara, banyak cerita hidup yang dirubah sama Tuhan karena perjumpaan dengan Tuhan. Ketemu, mengalami, dimuridkan, dan mempraktekkan firman. Waktu firman itu dipraktekkan, ada perubahan-perubahan terjadi di dalam hidup mereka. Haleluya. Kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Ini janji Tuhan buat saudara dan saya. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Mari kita baca sama-sama. Dan katamu sama engkau kita gantiku sama aku. Amin saudara. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanku. Dia sendiri akan menyertai aku. Dia tidak akan membiarkan aku dan tidak akan meninggalkan aku. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ngomong sama diri sendiri, jangan takut, jangan patah hati. Haleluya. Nah saudara, hari ini saya mau berbicara tentang received as promised. Menerima sesuai dengan janji. Berapa banyak dari kita terima janji sama Tuhan dan apakah janji itu sudah digenapi? Atau sudah mulai digenapi? Atau belum kejadian juga? Katanya Tuhan janji ini, tetapi mana? Nah, Tuhan itu akan memberikan sesuai dengan janjinya. Tapi bagaimana kita bisa menerima sesuai dengan apa yang dijanjikan Tuhan? Saudara, ada fun facts. Ada sebuah survei yang diadakan oleh Statista Consumer Insight. Ya, mereka mensurvei 539 orang Amerika dengan rentang umur 18 sampai 80 tahun. Mereka mengadakan polling dari bulan Oktober sampai November tahun lalu 2025. Dan ini adalah sebuah survei tentang resolusi tahun 2026. Saya bacakan buat saudara. Ada 8 teratas yang mereka ingin terjadi dalam hidup mereka di tahun ini. Yang pertama, mereka mau exercise more, ya, olahraga lebih 48%, ada yang mau menabung lebih banyak 46%, ada yang mau makan lebih sehat 45%, ada yang mau spend time dengan keluarga dan teman 42%, untuk menurunkan berat badan 31%, mau improve performance on the job 24%, mau do more for the environment 24%, yang terakhir reduce stress on the job itu 22%. Setiap orang punya keinginan, punya resolusi, punya target, punya visi apa yang mereka mau terjadi di tahun ini, saudara. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apa yang saudara mau Tuhan lakukan atau apa yang saudara mau hidup saudara terjadi di tahun 2026. Tapi resolusi tahun baru, target, sebuah visi pencapaian itu nggak akan terjadi sore ini atau besok. Ada hal-hal yang perlu kita lakukan secara konsisten, committed, supaya nanti hal itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. So it takes commitment and consistency to reach the goal. Jadi ada hal-hal yang saudara dan saya harus lakukan secara terus-menerus, secara konsisten, supaya apa yang saudara dan saya mau capai itu bisa terjadi nanti. Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah,
kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Patient endurance is what you need now. So that you will continue to do God's will, then you will receive all that He has promised. Jadi saudara dan saya perlu ketekunan supaya sesudah apa? Sesudah melakukan kehendak Allah, kita mendapatkan. Jadi ada sebuah janji, ada sebuah ketekunan yang harus dilakukan, dan baru bisa memperoleh kehendak Tuhan. Jadi ada sebuah fase di mana kita harus bertekun supaya kita mendapatkan janji. Jadi maksud ayat ini apa, saudara? Jadi kalau kita tidak bertekun, ada kemungkinan janji itu tidak terrealisasi. Kita harus bertekun apa? Ayat ini mengatakan gini, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Tuhan, kamu menerima. Jadi tekunnya itu tekun melakukan kehendak Tuhan, baru bisa terima. Jadi ketekunan itu, komitmen, konsistensi itu diperlukan supaya saudara dan saya terus menerus melakukan kehendak Tuhan sampai janji itu baru bisa kita terima. Ada orang yang committed, konsisten, tapi tidak melakukan kehendak Tuhan. Jadinya dia nggak terima. Saudara, perseverance is the secret of all triumphs. Jadi ketekunan adalah rahasia semua kemenangan. Saya suka nonton tenis, saudara. Ya, udah lama sekali dari kecil main tenis, dan saya lihat pertandingan-pertandingan. Ya, ada 4 Grand Slam 1 tahun, Australian Open, French Open, US Open, ada Wimbledon. Ya, saya ngelihat orang-orang yang ada di top 10 atau top 50 peringkat ATP dunia, mereka tuh nggak latihan setahun yang lalu. Mereka tuh nggak latihan 2 tahun yang lalu. Ada yang latihan dari 4 tahun, umur 5 tahun, 6 tahun. Mereka latihan setiap hari untuk sebuah momen kemenangan yang sedikit saja. Sebuah momen kemenangan itu didevelop dari hal-hal yang kita lakukan daily. Setiap hari, apa yang saudara dan saya lakukan untuk mencapai sebuah tujuan? Apa yang kita lakukan setiap harinya, di mana kita mau kemenangan itu terjadi? Karena kemenangan-kemenangan besar akan lahir dari kemenangan-kemenangan kecil. Hal apa yang kita harus lakukan? Hal apa yang kita harus taklukkan terlebih dahulu untuk mencapai kemenangan besar? Kita harus menaklukkan diri kita sendiri terlebih dahulu. Kalau kita mau dipercaya perkara-perkara besar, firman Tuhan bilang, setia di dalam perkara-perkara kecil. Apa perkara-perkara kecil? Yang kadang-kadang gak dilihat orang. Apa yang kita lakukan waktu dari bangun pagi sampai kita tidur malam? Itu yang menentukan kualitas hidup kita di kemudian hari. Saudara, berapa banyak saudara yang suka lihat YouTube? Ada? Aduh, di sini kebanyakan orang kudus semua. Ya, saya suka lihat YouTube, saudara. Banyak macam-macam konten. Nah, saudara, waktu sekitar mungkin 2 tahun yang lalu ya, saya ingat saya pulang pelayanan. Saya lagi drive di jalan tol, itu ban mobil saya itu kempes, ya. Kempes, so we have to pull over, kita minggir, dan saya harus ganti ban. Di dashboard mobil yang saya kendarai waktu itu, ada manual book-nya, ada manual book. Bagaimana cara mengganti ban? Bagaimana caranya, engkolnya di mana, nuruninnya gimana gitu. Tapi saya tidak buka buku itu. Yang saya keluarkan handphone saya. Saya buka YouTube, cara mengganti ban mobil ini. Gitu.
Saya lihat kontennya, ada konten sekitar 4-5 menit. Habis itu saya scroll langsung di bagian di mana mereka menurunkan ban serepnya, masangnya, dan balikin lagi ke ininya, ke tempat ban serepnya. Gimana cara? Langsung seret. Langsung saya lihat, saya tiru, saya lakukan, selesai, jadi. Saya juga punya game strategi. Pendeta juga main game ternyata. Ada level yang sulit, saya buka YouTube. Gimana caranya untuk melewati level ini? Saya scroll, dicepetin. Saya speed up, gitu ya saudara. Nah, saudara, waktu saudara ngalamin sebuah challenges, kita nggak bisa speed up. Kita nggak bisa langsung tarik sampai kepada conclusion, sampai kepada solusi. Dan kita juga nggak bisa tiru persis apa yang dialami oleh konten kreator tersebut. Saudara ke gereja bukan untuk melihat seberapa hebat orang itu berkhotbah. Saudara ke gereja bukan untuk melihat seberapa hebat orang-orang bermain musik atau bernyanyi. Atau seberapa dedicated mereka melayani di rumah Tuhan, bukan. Kita ini ke gereja supaya kita itu pertama, kita ditolong untuk kita tuh ngalamin Tuhan dan Tuhan itu memberikan kesegaran dan kekuatan yang baru. Saudara ke gereja untuk mendengarkan kesaksian-kesaksian orang yang bisa menginspirasi saudara, supaya saudara tetap kuat dan terus berjalan maju. Saudara ke gereja itu untuk mendapatkan sebuah pengajaran kebenaran oleh firman, di mana Tuhan terus berkomunikasi dengan kita, di mana Dia memberikan janji-janjinya, metode-metodenya, cara-caranya, bagaimana kita itu terus bisa memperoleh kemenangan dalam hidup kita. Amin saudara. Saya berdoa dari setiap saudara, tahun ini saudara ngalamin apa yang namanya kemenangan dan terobosan. Supaya setelah kita melakukan kehendak Tuhan, kita menerima apa yang dijanjikan. Amin saudara. Nah saudara, ada sebuah kisah di Yosua 6 ayat 1-20 tentang the Battle of Jericho. Jadi ini adalah peperangan pertama Yosua dalam untuk conquering tanah perjanjian, tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Saudara, Yosua adalah pemimpin, kalau saudara baca di Yosua 1, Yosua adalah pemimpin yang struggle dengan dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia ditunjuk Tuhan untuk memimpin sebuah bangsa yang besar untuk menduduki tanah yang dijanjikan Tuhan. Tapi di pasal yang pertama Tuhan 3 kali ngomong gini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kenapa? Karena pemimpin yang dia gantikan adalah seorang pemimpin yang sangat fenomenal. Dia menggantikan sosok Musa, pemimpin yang apa? Berbicara sama Tuhan itu muka sama muka. Di dalam kepemimpinannya ada tiang awan sama tiang api. Kalau dia ngomong, dia ketok batu, air keluar. Di bawah kepemimpinannya, Laut Merah terbelah. Kalau ada yang ngomongin dia, kalau ada yang memberontak sama Musa, bumi terbelah, habis itu orang yang memberontak masuk. Kalau ada yang ngomongin dia, yang ngomongin kusta, itu Musa. Dia menggantikan sosok pemimpin yang seperti itu. Dia itu bujangnya Musa, pembantunya Musa. Waktu dia mau memimpin sebuah bangsa untuk menduduki tanah perjanjian, yang dia harus taklukkan adalah dirinya sendiri terlebih dahulu. Makanya Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kenapa Tuhan bilang suruh kuatkan dan teguhkan? Karena untuk mengalahkan diri sendiri itu hanya bisa
kita sendiri. Bukan bagian orang lain. Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkan. Kuatkan dan teguhkan. Saudara, di Yosua 6 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel tidak ada orang keluar atau masuk. Ayat 2, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Saudara perhatikan dua ayat ini. Di ayat yang pertama disebutkan bahwa Yeriko telah menutup pintunya. Jadi secara kasat mata pintu itu tertutup. Nggak ada jalan masuk. Nggak bisa. Impossible. Tapi ayat kedua Tuhan bilang, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Ayat 1 pintu ketutup. Tapi ayat 2 Tuhan bilang, aku serahkan. Yang pertama, keadaan gak mungkin. Tapi ayat 2 Tuhan bilang, aku sudah serahkan buat kamu. Ini buat kamu. Yang ketutup ini, itu buat kamu. Berapa banyak dari kita ngalamin ayat 1 dan ayat 2. Realitanya gak mungkin. Tapi ayat 2 Tuhan janji. 180 derajat. God is speaking past tense on the battle you are currently fighting. Waktu Tuhan kasih janji, untuk Tuhan, it's a done deal. Saudara sudah terima. Kita tahu pada akhirnya memang Joshua dan bangsa Israel itu menerima. Tapi ada sebuah proses yang mereka harus lalui terlebih dahulu. 6 hari, 1 hari sekali kelilingin kota Yeriko. Dan hari ke-7 kelilingin 7 kali baru bersorak-sorai. Ada sebuah proses yang dijalani terlebih dahulu. Antara janji sama kenyataan. Kenyataannya adalah Tuhan kasih. Tapi ada sebuah proses yang harus kita lalui terlebih dahulu. Saudara, bagaimana caranya kita itu bisa terus konsisten, bertekun sampai kita terima janjinya? Bagaimana kita caranya bisa terus berproses, setia, berkomitmen, konsisten? Apa yang harus kita lakukan? Saya mau bagikan 3 hal siang hari ini. Yang pertama, fix your point of view. Bagaimana caranya kita terus maju, kita terus berkomitmen, kita terus berkonsisten, supaya kita terus setia melakukan kehendak Tuhan, supaya kita menerima apa yang dijanjikan. Kita perlu fix, memperbaiki cara kita memandang. Ada sebuah pertentangan di realita sama firman Tuhan. Ada God's word and there is reality. Nah saudara, tadi kita lihat ayat 1 pintu sudah tertutup. Tapi ayat 2 Tuhan janji. Sebenarnya realitanya seperti apa? Saudara, waktu saya ke Israel, tour guide-nya itu bilang, tembok Yeriko ini sebenarnya bukan roboh, saudara, ya. Tapi dia itu terkubur. Jadi tembok Yeriko itu ada 2 lapis. Lapis yang pertama itu tebalnya 1,8 meter. Dan lapis kedua itu tebalnya itu 6 meter. Dan di atas tembok itu bisa dilalui 2 kereta kuda. Untuk sebuah teknologi alat perang zaman itu, tidak ada senjata manapun yang bisa menembus tembok setebal itu. Jadi pilihannya adalah masuk lewat pintu atau mereka panjat temboknya. Itu pilihannya. Tapi dua-duanya itu adalah sebuah pilihan yang buruk. Kenapa? Karena mereka pasti udah banyak korban duluan. Waktu mereka mencoba menerobos masuk lewat pintu atau mereka mau naik tembok. Nah, bagaimana kita merubah cara pandang kita? Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali
yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Waktu kita mau memperbaiki cara kita memandang, cara kita melihat, kita harus menjadi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kita harus menjadi orang yang punya persekutuan dengan Tuhan. Waktu kita punya persekutuan dengan Tuhan, kita punya persekutuan dengan firman-Nya, cara pandang kita pasti dirubah sama Tuhan. Firman Tuhan bilang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama burung rajawali yang naik terbang tinggi. Cara pandang kita itu tidak bisa dari kacamata realita. Ayat 1 realita, ayat 2 itu janji. Untuk bergeser dari realita, apa kata dunia, sama kita bergeser kepada apa kata Tuhan, kita perlu pergaulan dengan Tuhan. Bagaimana saudara menjalani hari-hari saudara? Bagaimana, apakah saudara punya persekutuan dengan firman? Apakah saudara baca firman setiap hari? Apakah saudara berdoa setiap hari? Berdoa itu bukan doa sebelum makan pagi, sebelum makan siang, sebelum makan malam saudara ya. Tapi saudara punya berdoa itu berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan. Bagaimana saudara menjalani hidup saudara, ada keputusan-keputusan penting saudara, Tuhan ini gimana ya? Tuhan, aku perlu hikmat. Tuhan, tuntun saya. Tuhan, tiba-tiba Tuhan ingatkan sebuah firman, saudara baca, saudara lakukan, ada hikmat Tuhan turun. Nah, pergaulan seperti itu yang kita butuhkan. Keintiman dengan Tuhan merubah cara pandang kita. Saudara, kalau saudara memulai hari dengan persekutuan dengan Tuhan, percayalah, hari itu akan bearable. Hari itu akan penuh dengan damai sejahtera. Hari itu akan enteng. Kenapa? Bukan karena tantangan yang berubah, tetapi karena saudara lebih kuat. Tapi hidup tanpa Tuhan, semuanya menjadi lebih berat. Nah, rubahlah fokus kita saudara. Mazmur 34 ayat 3. Oh, magnify the Lord with me and let us exalt His name together. Saudara, besarkan Tuhan. Tuhan itu maha besar. Amin saudara. Tapi kadang-kadang kita merasa Tuhan itu kecil atau Tuhan itu jauh. Apakah benar demikian? Daud berkata ini, magnify the Lord. Besarkan Tuhannya. Jangan masalahnya. Kalau kita besarkan masalahnya, Tuhannya jadi kecil. Bukan berarti Tuhan itu jadi kecil, kadang besar, kadang kecil. Tetapi bagaimana kita fokus kepada masalahnya, apa kepada Tuhannya. Waktu kita fokus kepada Tuhan, yang lain itu jadi kecil. Yesus bilang ini, berkatalah kepada gunung ini, pindah. Jadi Tuhan Yesus gak bilang ini, kamu ngomong sama Tuhan tentang gunung ini. Tuhan suruh pindahin gunung ini. Enggak, Tuhan bilang sama kita semua, berkatalah kepada gunung ini, pindah dan tercampaklah ke dalam laut. Maka itu akan terjadi. Saudara, Tuhan itu sudah kasih otoritas dan kuasa buat saudara dan saya. Kita harus menggunakannya. Kita berkata kepada masalah kita tentang Tuhan kita yang besar. Kita tidak perlu ngomong atau breakdown masalah kita kepada Tuhan. Kita nggak perlu, Tuhan ini masalahku, dia sudah tahu. Tapi dia perintahkan kita ngomong sama gunung ini, pindah, maka gunung itu akan pindah. Amin saudara. Apa yang saudara fokuskan, itu yang akan terjadi. Saudara, khususnya para ibu-ibu atau wanita di tempat ini. Kalau saudara menerima undangan pernikahan, ya, let's say mungkin 2 minggu lagi, 3 minggu lagi. Ada sebuah pernikahan di hotel bintang 5. Saudara pasti sudah mikir, saudara mau pakai baju apa? Saudara mau pakai sepatu apa? Mau pakai tas apa? Mau salonnya di mana? Mau make upnya sama siapa? Mau pakai warna apa? Saudara pasti udah mikirin kan? Betul kan?
Saudara pikirin terus. Pakai bajunya, pakai antingnya, pakai sepatunya, pakai tasnya, pikirin terus. Sampai pada waktunya hari itu ada, hari itu tiba, saudara melakukan apa yang saudara pikirkan berulang-ulang. Saudara ke salon yang saudara-saudara rencanakan. Saudara ambil atau beli baju yang saudara sudah pikirkan, imajinasikan. Saudara pakai sepatu yang saudara sudah bayangkan. Terjadilah sesuai apa yang saudara imajinasikan atau rencanakan. Demikian saudara, di dalam hal-hal yang lain. Kalau saudara mau menang, saudara, you have to picture it. If you can see it, you can have it. Kalau saudara bisa lihat saudara itu menang, saudara imajinasikan, Tuhan sama perjalanan saudara sama Tuhan, saya akan begini, saya akan bisa begini, itu akan terjadi. Saudara, saya punya hal-hal yang saya berdoa tahun ini Tuhan lakukan dalam hidup saya. Dan saya ambil gambar-gambar lewat Google. Saya ambil gambar-gambar di internet, saya masukkan ke folder Dream Church, Dream House, ministry, saya taruh gambar-gambar. Supaya apa? Saya terus bisa mempunyai imajinasi yang positif, yang baik. Saya mau itu terjadi. Meskipun itu baru gambar, saya mau itu terjadi. Tuhan bilang, kamu akan begini, kamu akan begitu. Saya catat firman-Nya, saya taruh gambarnya. Saya mau itu jadi mental image, dan saya mau hal itu terjadi dalam hidup saya. Saudara bisa lakukan hal yang sama. Amin, saudara. Nah, yang kedua, there is progress even it's not obvious. Waktu saudara melangkah, terus konsisten, terus berkomitmen, sebenarnya ada kok yang terjadi. Tetapi kita itu kadang-kadang sering belum lihat atau kita nggak lihat. Saudara, kalau saudara berolahraga ya, apalagi orang-orang yang mau misalnya perutnya six pack gitu ya. Saya ini six pack saudara, tapi nggak kelihatan. Saudara, kalau kita ke gym, ngelihat orang-orang yang lengannya tuh angka 8 gitu ya. Terus perutnya ada 6 kotak gitu. Itu nggak kejadian baru kemarin saudara. Kita nggak bisa waktu kita sit up tiba-tiba 1 kotak muncul. Sit up yang kedua, kotak kedua muncul. Saudara sit up 8 kali tiba-tiba ada 8 di sini. Enggak saudara. Tapi waktu saudara mulai sit up besok pagi, dan saudara lakukan itu setiap hari, ada perubahan-perubahan yang mulai terjadi di dalam. Saudara bisa lihat? Belum. Tapi nanti setelah beberapa bulan sampai setahun baru saudara bisa lihat. Hal-hal kecil yang saudara lakukan, hal-hal baik yang saudara lakukan hari ini, saudara nggak bisa lihat besok. Tapi bukannya tidak ada yang terjadi. Sudah ada yang terjadi. Apalagi Tuhan bilang, Tuhan janji kamu akan hidup mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Dari Tuhan datang segala macam yang baik. Tuhan, kita percaya aja, kita jalani sesuai dengan kebenaran. Nanti akan kejadian. Kalau saudara terus berharap, terus konsisten, terus committed, someday you will receive what is promised. Amin saudara. Nah, hal yang ketiga, perlu ada seed, time, and harvest. Tidak ada masalah dengan seednya. Nggak ada masalah dengan benihnya. Dan tidak ada masalah dengan harvestnya. Waktu kita terima tuaian, kita semua bersuka cita. Tapi problemnya selalu ada di time. Banyak orang mau mendiskon proses. Banyak orang yang mau instan. Kalau bisa langsung aja. Banyak hal di dunia ini kalau didiskon prosesnya, hasilnya itu nggak maksimal. Atau hasilnya malah buruk. Banyak orang tidak mau berproses, maunya langsung-langsung. Padahal segala yang baik, segala yang indah, segala yang mahal, itu harus lewat proses.
2 Korintus 5 ayat 7, for we walk by faith, not by sight. Kita nggak berjalan dengan iman yang belum kelihatan, bukan hal-hal yang realita di sekeliling kita. Outcome is God's responsibility. Our part is obedience. Just because our progress is not obvious, it doesn't mean your faith is not working. Nah, yang ketiga, yang terakhir, God already work behind the scene. Tuhan sudah bekerja di luar pengetahuan kita. Di ayat sebelumnya, Yosua 2 ayat 9 sampai 11. Tuhan bilang, firman Tuhan berkata gini. Rahab berkata kepada dua mata-mata yang Yosua kirim ke Yeriko, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika, bahasa Inggrisnya as soon as, kami mendengar itu, tawarlah hati kami, jatuhlah semangat orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan bumi di bawah. Saudara, ini percakapan Rahab kepada dua mata-mata yang dikirim Yosua ke Yeriko. Rahab bilang gini, Tuhan itu telah berikan negeri ini kepada kamu dan kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar terhadap kamu. Jadi ternyata saudara, mereka tutup pintu itu karena mereka takut. Mereka gemetar sama orang Israel. Makanya pintu ditutup. Kita lihatnya, orang Israel lihatnya, pintu ketutup. Tapi sebenarnya pintu itu ditutup karena mereka takut. Mereka ngeri. Tapi yang luar biasanya di kalimat ini saudara. Ketika kami mendengar kalian itu nyebrang Laut Merah. Jadi waktu mereka dengar itu kira-kira kemarin atau 40 tahun yang lalu. Waktu Musa itu memimpin. Jadi mereka itu sudah dengar bangsa Israel 40 tahun yang lalu. Mereka nyebrang, laut itu terbelah, mereka langsung takut. Kengerian terhadap Israel telah terjadi 40 tahun yang lalu. Bahwa mereka nggak jadi masuk ke tanah perjanjian waktu kepemimpinan Musa. Karena mereka percaya kabar bohong yang disebarkan oleh 10 pengintai. Gara-gara mereka percaya, mereka nggak jadi masuk. Mereka berputar-putar di padang gurun 40 tahun. Waktu Tuhan janji, kamu akan kuberikan tanah perjanjian. He already did something. Mereka sudah takut. Kalau mereka menyerang, mereka udah pasti dapat 40 tahun yang lalu. Tapi they have to wait 40 years just to believe. Saudara, waktu saudara dapat janji Tuhan, all we have to do is just to believe. Karena apa? Karena waktu dia kasih janji, dia itu sudah melakukan sesuatu di luar sepengetahuan kita. Dia sudah siapkan sesuatu di luar pengetahuan kita. Kita nggak tahu. All we have to do is just to believe. Makanya kita disebut adalah orang percaya. Karena kerjaannya kita hanya believe. Only believe. Tuhan janji, iya Tuhan saya percaya. Abraham, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Karena apa? Waktu Tuhan janji keturunan seperti bintang di langit, pasir di laut, dia langsung percaya. Punya anak aja belum. Dia aja masih tinggal di rumah orang tuanya. Tapi dia percaya. Itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Tuhan sudah lakukan sesuatu behind the scene. Saudara, mari siang hari ini.
Apa janji Tuhan buat hidup saudara? Dia sudah lakukan sesuatu. Saudara dan saya only have to believe. Marilah kita percaya bahwa sesuatu itu sudah Tuhan kerjakan. Kita tinggal lakukan bagian kita. Mari saya mau undang kita semua baca ayat yang terakhir. Kita bangkit berdiri. Kita baca Yosua 21 ayat 45. Kita baca sama-sama Yosua 21 ayat 45. 2, 3. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Mari kita rubah kaum Israel jadi nama saudara masing-masing. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada Dharana, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Oh Rabakaraba Sikiara Laraba. Firman-Mu sudah disampaikan ya Tuhan. Tuhan biarlah setiap benih kebenaran firman-Mu boleh jatuh di tanah yang subur. Boleh berakar, bertumbuh dan berbuah lebat ya Tuhan. Tuhan melihat semua setiap pribadi keluarga Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Setiap janji-janji yang mereka terima di dalam hidup mereka. Tuhan kami berdoa ya Tuhan. Biarlah itu digenapi tahun 2026. Itu adalah di tahun di mana Tuhan menggenapi janjinya di dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu Tuhan kami tidak akan kekurangan. Kami tahu hidup kami diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami tahu Tuhan hidup kami adalah garam dan terang dunia ya Tuhan. Biarlah lewat kehidupan kami banyak orang melihat Tuhan, mengenal Yesus. Di tengah dunia yang tidak menentu, di tengah dunia yang gelap ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan anak-anak-Mu Tuhan menjadi jawaban, menjadi solusi. Menjadi Tuhan orang-orang yang terus Tuhan meninggikan nama-Mu, berharap kepada-Mu ya Tuhan. Dan banyak jiwa datang dibawa kepada-Mu Tuhan, melewati Tuhan, melalui Tuhan, hidup anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang menguatkan yang lemah Tuhan, membangkitkan yang lemah lesu ya Tuhan. Berdoa Tuhan, damai sejahtera yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kami di dalam Yesus Tuhan. Tuhan memenuhi segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Tuhan terima kasih Tuhan. Hidup kami diberkati, hidup kami berkemenangan bersama dengan Tuhan. Kami adalah umat yang lebih daripada pemenang dan bersama-Mu Tuhan Yesus kami lakukan perkara-perkara yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. God bless you all. Puji nama Tuhan, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pastor Dharana Muniaga yang memberkati kami jemaat GB Plaza Indonesia, yang diberkati katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan Pastor Dharana dan Pastor Lia mengembalakan OCC dan semakin mantap di tahun 2026. Haleluya. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan kita akan memberikan persembahan terbaik bagi Tuhan. Jemaat Tuhan silakan bisa memberikan persembahan umum, persembahan ucapan syukur, persepuluhan ataupun buah sulung. Sebelumnya mari kita berdoa membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya di minggu ini kami rindu memberikan persembahan terbaik bagi Tuhan. Dan biarlah kami memberikan, kami mencintai Tuhan dan pekerjaannya. Kami memberi dengan tulus hati dan sukacita. Kami percaya setiap kami yang menabur, kami akan menuai berkat berlipat kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap menabur, memberi bagi pekerjaan Tuhan lewat persembahan yang kita berikan pada minggu ini, sama-sama katakan amin. Selamat memberi persembahan. Bapak Ibu jemaat Tuhan dapat memberi persembahan melalui QRIS yang tertera pada screen, ataupun juga melalui kantong persembahan, kantong kolektif yang diadakan oleh para usher ya. Tuhan memberkati persembahan jemaat Tuhan sekalian. Sambil kita memberi persembahan terbaik bagi Tuhan, ada beberapa pengumuman agenda sepekan dari GB Plaza Indonesia bahwa ibadah minggu depan, minggu ketiga Januari, 18 Januari 2026 dengan 2 kali jam ibadah, 10.30 dan 13.30 dilayani oleh Bapak Gembala kita Pastor Weller Kauntu. Mari datang sama-sama beribadah lewat ibadah minggu depan.
Kemudian juga GBI Plaza Indonesia di tempat ini akan mengadakan Pre-Love Bazaar. Wah, Pre-Love Bazaar ini suatu event yang luar biasa sekali dan kita bisa menjadi berkat lewat Pre-Love Bazaar ini. Dan tentunya nanti hasilnya akan kita salurkan untuk pembangunan gereja di tempat ini. Masih ada beberapa tahap yang finishing yang perlu dilakukan. Nah, Pre-Love Bazaar ini kami mengajak semua jemaat Tuhan untuk bersama-sama mengumpulkan barang-barang yang masih layak pakai. Jadi kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan punya barang-barang yang masih layak pakai, yang oke, cuman mungkin udah agak lama, seasonnya udah agak lama nih. Silakan boleh bawa ke gereja, mau baju, t-shirt, apapun itu, mau tas, sepatu, silakan bawa mulai minggu depan. Silakan juga bisa bawa di hari Minggu. Nanti kita akan sama-sama sortir untuk sama-sama kita mengadakan Pre-Love Bazaar ini ya. Firman Tuhan bilang anggur baru harus pakai kantong yang baru. Nah, kantong yang lama disingkirkan. Kalau mau baju baru banyak, baju lamanya diberikan. Amin. Jadi lemarinya cukup untuk baju baru. Haleluya. Mari sama-sama menabur. Hal simple tapi ini bermanfaat. Silakan bisa hubungi sekretariat gereja atau nomor akun gereja. Mungkin kalau barangnya banyak dan oke, silakan nanti kita bisa atur untuk apakah penjemputan atau bagaimana ke depannya. Kemudian juga pada minggu ini kami menyambut dengan sukacita jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI Plaza Indonesia bersama-sama dengan kami di tempat ini. Dan dengan kerendahan hati jika tidak keberatan boleh melambaikan tangan Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Supaya kami bisa menyapa Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Ada? Oh, puji nama Tuhan, ada di tengah. Selamat datang di keluarga Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Ada lagi? Bapak Ibu jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, ada Ibu. Ya, terima kasih. Kiri kanannya boleh ucapkan selamat datang di keluarga Tuhan. Puji nama Tuhan, haleluya. Sukacita bagi kami, mari sama-sama. Kalau belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami boleh mengajak bergabung bersama dengan kami untuk kita berakar, bertumbuh dan berbuah lebat bagi kerajaan Allah bersama GBI Plaza Indonesia di tempat ini. Puji nama Tuhan. Kemudian juga di tahun 2026 ini kami mengajak jemaat Tuhan untuk melayani. Jadi ada bidang pelayanan kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan memiliki talenta untuk melayani di bidang media and production, camper atau fotografer, usher dan guru-guru sekolah minggu. Wah, untuk anak-anak kita sekolah minggu silakan bisa menghubungi nomor hotline gereja. Supaya 2026 kita bukan hanya jadi jemaat setia tapi menjadi pelayan yang setia juga, amin. Kemudian juga nomor hotline gereja seperti yang saya sampaikan ada di 0811 1910 133. Yang belum silakan bisa save nomor hotline ini atau men-scan QR lalu bilang shalom, nanti nomor Bapak Ibu akan di save oleh admin gereja sehingga Bapak Ibu jemaat Tuhan bisa mendapatkan info kegiatan berkaitan dengan GBI Plaza Indonesia. Juga bisa menuliskan permohonan doa gitu ya. Daripada curhat ke teman, curhat ke grup yang lain tiba-tiba bocor ya. Jadi bahan gibah gitu kan. Lebih baik curhat ke sini didoain, ada berkat, ada mukjizat. Puji nama Tuhan. Silakan nomor hotline gereja. Kemudian juga kami mengajak semua jemaat untuk tergabung di tahun ini dalam KUL, Community of Love atau Komsel. Ada beberapa tempat KUL, kita ada di Kelapa Gading, ada di Kuitang, Kramat, kemudian ada di Menteng, ya, ada di BSD, ada di Ladies di tempat ini, Nojen juga, ada di Bintaro untuk usia emas, Umas, kemudian Pantai Mutiara, Sudirman atau Kuningan, Praise and Worship dan juga Production. Dan kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan rindu membuka tempat rumahnya, kantornya untuk sama-sama membuka KUL di tahun ini, silakan hubungi nomor sekretariat gereja supaya kami bisa mensupport untuk membuka KUL yang baru. Amin. Ada sukacita Tuhan, amin. Bulan Januari ya. Januari apa kepanjangannya? Januari saya sudah buat, Januari jangan khawatir setiap hari. Haleluya. Boleh bilang kanan kiri, Januari jangan khawatir setiap hari. Tuhan yang memelihara kita, amin. Saya undang Bapak Ibu jemaat bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita doa penutup dan doa berkat. Dan saya percaya biarlah berkat Tuhan menyertai kita. Boleh lihat kanan kiri sekali lagi. Kasih salam minimal 5 orang katakan jangan khawatir setiap hari. Amin. Bisnis, usaha, pekerjaan, rumah tangga kita diberkati Tuhan asal kita mengandalkan Tuhan. Haleluya. Mari kita akhiri, kita berdoa. Tuhan terima kasih buat hari ini Tuhan, buat setiap firman yang boleh kami dengar. Kami tahu Tuhan,
Biar terus Tuhan di 2026 ini kami semakin dekat dengan Engkau. Dan kami tidak khawatir dengan apa yang kami punya. Karena kami percaya Tuhan yang sediakan semua, Tuhan yang menyertai kami semua Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu, buat Pastor Darana yang Kau utus tempat ini. Tuhan kami berdoa, pakai hamba-Mu terus bersama Pastor Lia dan anak Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun dia membagikan firman Tuhan, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat setiap jemaat-Mu tempat ini. Kami percaya kami ada di GB Plaza Indonesia bukan karena kebetulan. Dan kalau kami ada tempat ini Tuhan, ajar kami untuk kami bertumbuh. Dan setelah bertumbuh kami berbuah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sementara kami akan berpisah satu sama lain Tuhan, kami minta Tuhan penyertaan-Mu sempurna buat kami. Perlindungan darah Yesus membungkus kami sempurna kemanapun kami pergi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mau angkat tangan kami mau terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua. Dan saat ini sampai Tuhan menjemput kita kalau mempermainkan sampai selama-lamanya. Setiap jemaat yang telah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin, happy Sunday. Sudah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.